Oke guys, selamat datang kembali dalam pembahasan alur cerita Dororo. Di part sebelumnya, Yakimaru dan Dororo mendatangi sebuah desa untuk memperbaiki katana milik Yakimaru. Namun ternyata ketika berada di desa, tidak hanya katana yang didapat, tapi bini juga hampir dapat. Dan di part sekarang saya menyarankan untuk orang yang tidak suka melihat cairan berwarna merah agar tidak menonton. Ya udah, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja masuk ke dalam ceritanya. Berangkat. Cerita dimulai dengan diperlihatkan Tanah Diego yang mengalami kekeringan cukup parah. Akibat dari hal itu semua petani gagal panen dan membuat mereka harus kelaparan. Tidak berhenti sampai di sana, kekeringan kali ini juga membawa wabah penyakit sehingga membuat Tohomaru selaku tuan muda Tanah Diego harus berusaha keras mencari jalan keluar. Salah satu bawahan tahu curiga bahwasanya musibah yang terjadi di Tanah Diego disebabkan mereka gagal membunuh Yakimaru tempo lalu. Kedati demikian, saat ini Taho lebih dulu mementingkan kondisi warganya ketimbang melakukan pengejaran Yakimaru. Dirinya berjanji tidak akan meninggalkan mereka apapun yang terjadi. Kita geser kepada Yakimaru dan Dororo. Setelah keluar dari desa dengan senjata yang sudah diperbaiki, keduanya berada di hutan yang dipenuhi pohon-pohon mesin gugur. Pemandangan ini membuat Dororo merasakan kedamaian padahal dirinya bukan yang pertama kali melihatnya. Mungkin waktu itu ia tengah berada di fase yang sangat sulit sehingga tidak menyadari betapa indahnya salah satu ciptaan Tuhan. Kedatangan Yakimaru beserta Dororo bukan tanpa alasan, di mana mereka mendapatkan informasi bahwasanya hutan ini dihuni oleh sosok iblis yang sering kali memangsa manusia. Tidak berselang lama keduanya berjalan, mereka bertemu dengan seorang pemuda bernama Saburota. Pemuda itu bercerita kalau dirinya telah memburu iblis penghuni hutan ini selama 6 bulan lamanya. Saburota mengaku kemampuan iblis itu bukanlah kaleng-kaleng, dibuktikan dengan bekas luka yang berada di tubuhnya. Alasan Saburota memburu iblis tersebut dikarenakan sang iblis telah memakan ibunya di depan matanya sendiri. Sejak saat itu dirinya bertekad balas dendam. Mendengar cerita Saburota tak membuat Yakimaru tertarik, tapi malah membuat pemuda itu memperingati Dororo agar berhati-hati. Seolah-olah Yakimaru tengah menaruh curiga kepada Saburota, akan tetapi Yakimaru tidak bergerak dan tetap membiarkan Saburota mengikuti mereka. Selama itu tidak membahayakan keduanya. Setelah menunggu cukup lama, iblis yang dinanti-nanti akhirnya muncul juga. Iblis tersebut memiliki tampilan yang cukup aneh, di mana kepalanya seperti manusia, namun badan dan ekornya adalah perpaduan dari singa jantan, burung, dan ular. Meskipun begitu, Yakimaru tidak peduli, yang dimana ketika menemukan sosok Ayakashi, ia langsung melesat maju buat baku hantam. Sayangnya pertarungan itu harus terganggu oleh teriakan Dororo yang membuat Yakimaru harus berlari menyelamatkan bocah tersebut dari kejaran ekor sang iblis. Baru saja bisa bernapas lega, Dororo harus kembali dibuat terkejut ketika tiba-tiba siapa yang akan menyangka kalau selama ini ternyata Saburota memerankan para samurai atau para petualang untuk dijadikan makanan sang iblis. Cerita mengenai ibunya yang dimakan iblis memang benar adanya, akan tetapi ia tidak berniat balas dendam karena menurutnya itu tidak akan mengembalikan ibundanya. Namun sebagai gantinya ia membantu sang iblis memangsa manusia. Teriakan keputusasaan dan kesakitan yang dialami para korban sebelum mati membuat Saburota merasakan sesuatu yang berbeda, seolah-olah kekosongan dalam dirinya karena kematian ibunya dapat terisi.
Sementara itu, Diego mendapatkan laporan dari bawahannya yang ditugaskan menjaga aula neraka. Sang penjaga melapor bahwasannya ia menemukan hal yang aneh di dalam aula. Lebih tepatnya, terdengar suara detak jantung dari salah satu patung iblis. Seketika itu, Diego pun teringat akan perkataan istrinya yang berkata bahwasannya di antara 12 iblis terdapat salah satu iblis yang tidak berhasil memakan tubuh Yakimaru. Karena patung-patung yang mereka anggap dewi telah rusak, otomatis perjanjian yang dilakukan juga turut batal dan masa kemakmuran Tanah Diego akan segera berakhir. Kita balik kepada Yakimaru dan Dororo, di mana bocah itu berhasil selamat dari ancaman kematian. Namun meskipun selamat, salah satu tangannya tidak bisa ditarik karena terhimpit bebatuan. Pada awalnya, bocah itu masih tenang seolah-olah itu ada hal yang mudah. Tetapi setelah banyak gaya yang dirinya lakukan, tangan miliknya tetap tidak bisa terlepas. Keduanya masih berusaha hingga tiba-tiba saja muncul mata air dari dalam tanah. Sontak Yakimaru pun panik mencoba melepaskan Dororo sebab dirinya tahu saat ini tengah berpicu dengan waktu. Segala cara Yakimaru lakukan agar bisa membuat batu yang menjepit tangan Dororo bergeser, tapi malah membuat tangan palsu Yakimaru retak. Dororo sempat menyuruh Yakimaru tenang dan tidak memaksakan tubuhnya. Namun situasinya kembali genting ketika terdapat aliran air yang mempercepat Dororo tenggelam. Pemuda itu pun kembali memaksakan tubuhnya, alhasil tangan palsu milik Yakimaru akhirnya patah juga. Bukannya berhenti, Yakimaru malah terlihat frustasi ketika menyaksikan tubuh Dororo sudah tenggelam. Beruntungnya tiba-tiba saja muncul bala bantuan yang tidak terduga. Akhirnya setelah sekian lama tidak terlihat, Abah Usep kembali muncul meskipun di tengah kondisi yang tidak memungkinkan untuk berbagi pengalaman. Walaupun berhasil menyelamatkan Dororo, senjata miliknya harus patah. Namun nampaknya Abah tidak terlalu mempermasalahkannya. Sementara itu Yakimaru sangat kecewa kepada dirinya tidak bisa menyelamatkan Dororo. Pemuda itu sadar bahwasannya ia sangat menginginkan tubuhnya kembali, alhasil pun ia langsung nyerenteng pergi menemui Saburota beserta sang iblis. Saburota sedikit terkejut kedapati Yakimaru masih hidup. Namun ketika menganalisis kondisi Yakimaru saat ini, ia menyadari kalau pemuda di depannya juga memiliki sebuah lubang dalam hatinya. Meski demikian, ia tidak peduli. Saburota sangat terkejut ketika melihat pemuda itu berjalan santai ke arah mereka. Akan tetapi seketika kita dibawa flashback ke masa lalu, lebih tepatnya ketika Saburota berniat membawa ibunya berobat. Ia malah bertemu iblis yang membuat Saburota mendapatkan luka cakaran di tubuhnya. Pemuda itu hanya mampu menyaksikan ibundanya memanggil namanya dengan suara yang lemah. Pemuda itu pun merasakan ketakutan ketika sang iblis mengaum ke arahnya dan ia pun hanya bisa bertahan dengan cara menebaskan katananya tanpa arah. Akan tetapi hal itu malah membuat dirinya menyesal seumur hidup. Ketika Saburota tiba di desa, semua orang sangat terkejut ketika melihat kondisi pemuda itu yang dipenuhi darah. Akan tetapi mata mereka menemukan yang lebih mengejutkan, yaitu sebuah tangan. Saat itulah Saburota menyadari ketika dirinya mengayunkan katananya, tidak sengaja dirinya mengenai sang ibu. Pemuda tersebut pun sangat frustasi dan selalu menyalahkan dirinya. Semuanya kian memburuk seiring berjalannya waktu karena orang-orang yang selalu membahas peristiwa kelam tersebut. Akan tetapi ada sebagian warga juga yang simpati melihat kondisi pemuda itu sehingga mereka pun mengajak Saburota untuk balas dendam. Namun akhirnya kita balik ke masa sekarang yang mana Yakimaru mampu bertarung sangat seimbang melawan sang iblis. Hal itu membuat Saburota sang samurai pengecut tidak terima dan mencoba menyerang Yakimaru dari belakang. Akan tetapi pemuda itu mampu bertahan dan melempar Saburota sementara Yakimaru kembali baku hantam.
Menyaksikan bagaimana Yakimaru seorang samurai sejati bertarung tidak mengenal takut, membuat Saburota berhayal jika saja ia memiliki kemampuan semacam itu mungkin saja penyesalan dalam dirinya tidak akan pernah ada. Namun meskipun begitu ia tetap memilih berpihak kepada sang iblis dengan mengorbankan tubuhnya. Sebab ia rasa sudah sangat terlambat untuk berubah menjadi seperti Yakimaru yang tidak mengenal rasa takut. Tidak berselang lama, Dororo akhirnya muncul sambil membawa tangan palsu milik Yakimaru, bertujuan menemui pemuda tersebut. Namun ia hanya melihat ekor sang iblis yang telah terpotong dan bekas darah yang mengarah ke hutan. Selama menyusuri hutan, Dororo menemukan bagian-bagian tubuh sang iblis hingga akhirnya ia pun mendapati Yakimaru dalam situasi yang berhasil mengejutkan semua orang. Sebelum membunuh Saburota yang bergabung dengan tubuh sang iblis, Yakimaru terus menyuruh Saburota mengembalikan tubuhnya yang membuat Saburota pun sadar bahwasanya pemuda di depannya ini bukanlah manusia. Sayangnya setelah membunuh sang iblis sepenuhnya, Yakimaru tidak mendapatkan salah satu tubuhnya kembali. Alhasil, pemuda itu pun berubah marah. Dororo mencoba menenangkan Yakimaru dan caranya itu berhasil ampuh. Akan tetapi pemuda itu malah berjalan pergi, berniat menemui Diego. Bersambung.